Aku kalau lagi stres bolak-balik ke kamar mandi, dulu aku pikir itu masalah sensori. Ternyata cara menghilangkan stres. Sebenarnya, kalau bolak-balik itu dia kemungkinan besar karena nggak fokus ya. Jadi karena fokusnya nggak bisa fokus terhadap satu hal yang dia lakukan gitu, kayak gitu sih. Gitu, jadi misalnya dia mungkin dia bolak-balik kamar mandi, mungkin waktu di kamar mandi dia bilang, kayaknya saya belum ambil baju," atau apa gitu, jadi dia balik lagi atau gimana, gitu. Itu sih dari saya. Oh, makasih Mama Aldi bilang udah lebih rileks ya, lebih fullness terapi ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau bisa untuk mindfulness terapi 7-11-11 bisa, jawabannya bisa. Kalau untuk ibu hamil jawabannya bisa. Eee Kalau ditanyakan itu kenapa, karena gini, kalau misalnya ibu hamil itu, dia nggak ada masalah sih ya, dia, sebenarnya nggak mungkin ada kontraksi sih ya, karena kan itu dia lebih, itu kan cuma untuk merelaksasikan kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau berdasarkan teori terapi ini, berdasarkan riset juga nggak akan menyebabkan kontraksi atau gimana masalah atau berat atau gimana, enggak sih. Ibu hamil nggak ada masalah. Ya, menjawab ya. Terus untuk Mama Kalista, kadang kalau stres kenapa susah tidur ya, padahal mata ngantuk. Kalau stres itu wajar kalau susah tidur, karena pada saat kita stres itu kan, tadi aku sempat bahas oksigen di otak itu banyak ya. Jadi kalau oksigen di otaknya banyak, itu kan kita jangan jadi overthinking kan. Nah, jadi overthinking itu yang menyebabkan kita stres. Nah, coba kalau lagi stres nih, coba dilakukan deh yang 7-11-11-11-nya, coba dilakukan gitu, nah gitu. Coba barangkali bisa membantu gitu. Dan aku perlu jelasin dulu bahwa psikoterapi kan banyak ya. Jadi aku selalu ibaratkan gini, kalau orang ngelakuin psikoterapi itu ibarat kalau orang minum vitamin C, aku selalu ibaratkan gitu. Jadi kalau bedanya psikoterapi sama psikofarmakologi, which is ke psikiater, ini adalah ini. Jadi kalau misalnya kita demam, kalau kita minum ke dokter, kalau kita minum vitamin C, kita minum nih, kita minum, kita minum terus-menerus terus-menerus terus-menerus, dikasih vitamin C dosis tinggi, lama-lama kan sembuh ya, lama-lama kan bisa pulih ya, gitu kan. Nah, itu psikoterapi itu seperti itu. Makanya tadi aku bilang 7-11-11 ini baiknya dilakukan itu 3 minggu sampai 1 bulan deh gitu, baru ada efeknya. Kalau cuma ngelakuin pas pagi, besokannya nggak ngelakuin, terus besokan lagi nggak ngelakuin, lalu 3 hari kemudian baru dilakukan lagi pagi dan malam, itu akan nggak efektif sih gitu. Jadi emang harus dilakukan pagi dan malam itu selama 3 minggu, itu baru efektif. Karena seperti kalau orang demam itu minum vitamin C gitu, jadi dia tuh nggak langsung dikasih Panadol obatnya, gitu sih. Kayak gitu. Tapi enaknya apa kalau misalnya aku selalu bilang ke klien-klien aku bahwa kalau psikoterapi kan enaknya kan itu nggak ada efek samping kan, gitu kan. Kalau kalau kayak ngelakuin 7-11-11-11 ini nggak mungkin dong habis 7-11-11-11 terus kita mendadak jadi hiperaktif gitu misalnya, nggak mungkin, justru kebalikannya. Jadi ada efek samping yang nggak ada, gitu. Jadi emang baiknya ini dilakukan sih, baik dilakukan terus-menerus gitu, nanti sehingga menjadi lifestyle. Kelemahan positif psikologi punya terapi itu adalah harus dijadikan lifestyle. Kalau nggak dijadikan lifestyle, misalnya nulis Jar of Love, nggak dijadikan lifestyle, ya akan sia-sia sih hasilnya, gitu. Jadi harus terus-menerus ya, kayak gitu. Terus, kenapa harus makan berat di jam yang sama? Pertanyaannya susah juga ya. Kalau ini jawabannya saya kurang tahu Ibu, cuman, jawabannya saya kurang tahu sih, karena kalau berdasarkan guidance-nya ini emang harus makan berat baiknya sih di jam yang sama ya, mungkin untuk mungkin untuk kesehatan ya mungkin ya, gitu. Tapi untuk berdasarkan guidance-nya, kalau di guidance yang kesehatan mental, emang baiknya dimakan itu harus di jam yang sama, terus, kalau efek psikologisnya sih saya rasa tergantung ya, tergantung orang ya. Kalau orangnya biasanya makannya, ada orang kan yang suka puasa, dia makan sehari sekali, sehari 2 kali. Nah itu mungkin karena udah terbiasa, jadi dia nggak akan ada efek psikologisnya gimana-gimana ya gitu. Gitu sih jawabannya. Tapi kalau ditanya kenapa harus makan yang berat, ya jawabannya saya kurang tahu sih, karena ini ada di guidance-nya aja.
Heeh. Terus kalau sering teriak-teriak dan lompat-lompat apakah termasuk stres? Balik lagi tergantung sih Ibu, Nandawati ya, Ibu Nanda. Tergantung ya, kalau misalnya dari saya sih, dianya itu trigger-nya apa, dilihat dulu trigger, maksudnya pelatuknya tuh apa. Jadi pemicu ya, pelatuknya, pemicunya tuh apa gitu. Kalau misalnya dia diambil HP, dia jadi teriak-teriak, lompat-lompat, ya itu wajar karena kan handphone diambil gitu. Tapi emang alangkah baiknya kita sebagai orang tua itu mendisiplinkan anak sih. Jadi kalau mau dia tantrum gimana-gimana juga harus dikasih tahu. Misalnya dia tantrum, dia mukul kita, ya kita pukul balik gitu, kayak gitu. Jadi karena dia harus harus tahu batasan-batasannya sih, anak-anak itu pada parenting-nya itu intinya dia harus tahu batasan-batasannya gitu sih, kayak gitu. Terus rasa khawatir yang berlebihan kalau anak spesial ditinggal sendiri untuk beberapa saat di rumah, apa bisa tidak saat rasa khawatir itu datang kita melakukan fullness terapi 17 bisa banget. Jadi aku pernah, tadi sempat sampaikan ya, jadi bahwa terapi ini itu diperuntukkan untuk, Bapak dan Ibu sekalian, namun belum bisa untuk, anak dengan berkebutuhan khusus itu belum bisa, karena, apa ya, jadi karena agak agak sulit untuk mereka sendiri kan agak agak sulit ya, untuk nahan nafas gitu-gitu. Jadi, kalau untuk Bapak dan Ibu misalnya lagi stres, lagi khawatir, misalnya anaknya ditinggalin di rumah sendiri gitu, itu boleh banget. Gitu, lakuin 7-11-11 ini boleh banget, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, terakhir itu aku coba share screen ya. Kenapa aku ngajarin teman-teman atau bapak dan ibu ini terapi 7-11-11-11. Nah, ini ada buktinya nih bapak dan ibu. Nah, aku akan jelaskan sekarang. Tadi yang hampir hampir kelupaan. Sekarang aku akan jelaskan sekarang. Jadi kalau di dalam psikologi ada yang namanya tes DAS ya Bapak dan Ibu ya. Depression, Anxiety, Stress Scale. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ini adalah klien saya. Klien saya namanya saya samarkan. Dia perempuan umur 23 tahun, diduga dia adanya generalized anxiety disorder. Jadi generalized anxiety disorder itu adalah ketakutan yang nggak ada juntrungan. Misalnya dia takut mati, takut nanti gimana ke depannya. Pokoknya ketakutan yang nggak ada juntrungan deh, nggak ada juntrungan tuh artinya nggak ada alasan apa-apa, tapi dia takut terus udah gitu disuruh apa nggak mau gitu kayak gitu. Jadi takut terus jadi nge-freeze gitu. Jadi nggak bisa itu ya, nggak bisa produktif dengan baik gitu. Nah, terus Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Waktu di awal dia datang ke kantor saya itu dia nilai normalnya ini nilai DAS ya, tes DAS namanya. Depression, Anxiety, Stress Scale ya skala. Nah, skala depresi itu normalnya 9 ya. Anxiety itu normalnya 7, stres itu normalnya 14. Kalau ditanya dari mana, ini nilai normal dari populasi seluruh dunia. Ini min-nya, nilai rata-ratanya. Jadi kalau ditanya dari mana, ini dari tes ini udah dipakai di seluruh dunia. Ini pun tes ini diambil dari Australia. Jadi kalau misalnya waktu di awal, nah ini klien ini dia nilai depresinya itu 21 ya, terus nilai anxiety itu 22, nilai stresnya itu 35 gitu. Nah waktu dites, waktu yang kedua, saya cuma suruh dia untuk melakukan terapi ini aja, terus kita follow up lagi. Dia udah turun banyak, dari 21 depresinya itu jadi 10. Terus 16, ini jadi 16, ini 18. Dia cuma melakukan yang tadi saya minta sih, cuma melakukan yang mindfulness, terus melakukan yang apa namanya 7-11-11. Cuman itu doang, saya nggak minta banyak-banyak dari dia. Terus dilakukan lagi, lalu menjadi 12, ini naik sedikit ya, mungkin karena ada suatu kejadian. Tapi ini udah turun anxiety, yang penting anxiety-nya udah turun jadi 11 gitu. Terus ini jadi 17 gitu. Sehingga dia udah dari bayangin ya dari severe ya. Jadi depresinya itu dari severe. Severe itu parah. Jadi mild, terus 22 extremely severe. Extremely severe itu artinya sangat parah dan mengkhawatirkan, berbahaya. Karena ini kalau kayak gini itu amit-amitnya nanti ada suicidal thoughts, ada pemikiran bunuh diri gitu. Jadi tapi ini jadi moderate,
terus ini 35. Waktu dia datang udah nggak karu-karuan banget berarti. Waktu stres itu keadaan pada saat itu. Dia sedih, tapi juga ada rasa khawatir, tapi pada saat itu dan short term. Gitu. Nah, itu 35 jadi 17 gitu. Lalu kita bisa lihat waktu pertemuan keempat di follow up lagi dia melakukan hal yang tadi aja sih gitu. Cuman kita setiap kali follow up cuman ngobrol-ngobrol aja, kita menjadi pendengar yang baik. Kita saranin dia solusi masalahnya gimana. Lalu dia menjadi 5 4 12 gitu. Terus menjadi 1 1 1 2 5 normal normal normal. Yang terakhir dia udah menjadi 0 0 2 gitu. Menjadi normal, udah nggak ada nih depresinya, anxiety-nya juga udah nggak ada, stresnya juga tinggal 2 gitu. Gitu. Kalau hidup itu pasti ada stres ya, pasti ada stres gitu sih. Kayak gitu. Nah, terus saya jawab pertanyaan dari Mata Hati Surabaya. Apakah kondisi panik dan cemas termasuk ke gangguan mental health? Dan bagaimana cara menghilangkan ingatan masa lalu? Kalau kondisi panik dan cemas itu tergantung. Jawabannya balik lagi tergantung. Kenapa? Karena gini, kalau paniknya nggak sering ya. Kalau paniknya nggak terlalu sering gitu kan. Misalnya dia kalau lagi pada saat orang lain panik dia ikut panik. Itu masalah nggak? Ya belum tentu. Itu nggak menjadi suatu gangguan mental. Tapi kalau misalnya dia dia panik gitu kan. Dia panik terus gitu kan. Terus panik sampai nggak bisa, sampai sesak nafas misalnya. Terus panik sampai tiduran di lantai. Saya pernah lihat tuh ada orang panic attack namanya. Jadi ada orang dia ada gangguan kesehatan mental namanya panic attack. Jadi orang itu kalau udah panik dia sampai sesak nafas, sampai geletak di lantai, dia sampai susah gitu untuk nafas gitu kayak gitu. Jadi itu panic attack gitu. Dan itu grafiknya kan gini ya, normal distribution gitu kan, bell shape gitu. Jadi kalau udah sampai atas, kira-kira dia udah nggak panik, dia akan turun dengan sendirinya. Seperti itu sih. Kayak gitu. Lalu selanjutnya itu adalah cemas. Kalau cemas setiap jawabannya cemas sama worry itu beda. Kalau cemas itu enggak, tapi kalau takut itu ya, aku selalu bilang kayak gitu. Sorry kebalik. Kalau takut itu enggak, kalau cemas itu iya. Jadi takut itu kalau rasa takut itu kalau dipupuk terus menerus itu akan menjadi rasa cemas. Itu yang paling penting sih. Gitu. Jadi kalau rasa cemas itu namanya kan anxiety kan. Nah, anxiety kalau udah berkembang dikasih makan terus nih cemasnya nih. Dikasih makan terus, dia cemas, dikasih makan terus, berkembang lama-lama dia akan menjadi anxiety disorder. Gitu sih. Begitu. Terus udah gitu dan bagaimana cara menghilangkan ingatan dari masa lalu. Nah, ini banyak banget terapi-terapi dalam psikologi yang cara menghilangkan terapi masa lalu. Misalnya itu hipnoterapi itu bisa. Terus kalau hipnoterapi itu diulik-ulik ya masa lalunya ya. Lalu nanti dalam proses hipnoterapi itu akan diingat-ingat kembali lalu disembuhkan gitu kan. Terus tapi ada juga terapinya misalnya ACT ya. ACT itu hampir sama kayak ini, hampir sama kayak mindfulness terapi. Jadi kalau dalam ACT, Acceptance Commitment Therapy, itu kalau bukunya itu namanya The Happiness Trap dari Dr. Russ Harris ya. Ini cukup terkenal Dr. Russ Harris. Nah, ini dia banyak banget membahas mengenai cara menghilangkan masa lalu dan gimana caranya supaya hidup kita itu bisa flourishing gitu sih. Kita lebih bisa acceptance gitu kayak gitu. Nah, itu caranya banyak, mungkin nanti kalau di kesempatan selanjutnya aku bisa jelasin soal ini. Cuman intinya kita harus bisa membedakan antara pikiran dan perasaan gitu sih. Kayak gitu sih. Jadi intinya pikiran dan tindakan. Jadi intinya kalau misalnya Happiness Trap itu di buku Happiness Trap dijelaskan bahwa kalau misalnya kita misalnya masa lalu kita misalnya terlalu teringat-ingat terus nih sama masa lalu kita nih, gitu kan. Ini aku ajarin satu teknik ya, Bapak dan Ibu ya. Lalu kita freeze, kita jadi nggak bisa mikir dan lain-lain. Nah, caranya gimana nih supaya bisa untuk ngilangin masa lalu kita? Nah, itu kita mulai dengan kata-kata di dalam pikiran gini nih. Terima kasih pikiran, misalnya terima kasih pikiran, misalnya dia ditolak cinta misalnya. Terima kasih pikiran ditolak cinta, saya tahu itu hanyalah pikiran.
Dimulai dengan kata-kata seperti itu. Itu banyak sih tekniknya dalam ACT, bukan cuma itu doang. Cuman salah satu tekniknya adalah seperti itu untuk cara menghilangkan pikiran di masa lalu. Emang nggak semudah itu, cuman dengan kata-kata terima kasih pikiran, saya tahu ini hanyalah pikiran, titik, titik, titik. Nah, itu kalau dilatih terus-menerus, hasilnya bagus. Karena pada prinsip itu, past is the past, yang lalu adalah berlalu. Pertanyaannya bagus. Dan bagus dari Mata Hati Surabaya. Terus kalau cara tes grafik seperti ini DAS ya. Sayangnya DAS harus dilakukan secara offline kalau di kantor saya. Jadi harus offline ya, nggak ada, kita belum ada online ya gitu. Jadi aku belum tahu gimana cara nge-share-nya gitu sih. Begitu sih. Untuk DAS ya, depression, anxiety, stress scale seseorang itu sih. Oke, terus ada yang mau nanya cara. Oh iya, tadi aku mau nambahin juga kenapa DAS itu, Depression Anxiety Stress Scale, itu nggak bisa dilakukan secara online, maksudnya konsultasi online itu nggak bisa. Kita nggak bisa pakai Depression Anxiety Stress Scale karena itu kan tes ya. Jadi kalau misalnya ngisi tes kan, kalau misalnya kita tanyakan misalnya, kamu ini apa gitu. Misalnya kan dia ada skalanya 0 sampai 4, 0 sampai 3 ya. 0 sampai 4 atau 0 sampai 3. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaannya kan seperti, Anda sering merasa sedih gitu. Nah, itu kan misalnya dia jawab 0 gitu kan. Dia jawab 0. Kalau 0 tuh apa, nanti pokoknya kalau secara online itu kita udah pernah coba, nggak efektif sih gitu. Jadi kalau 0, dia misalnya jawab 0, dia bilang, "Oh, kalau 0 tuh artinya ini ya, maksudnya berarti nggak ada sama sekali," gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya dia ada gitu. Jadi nggak objektif gitu sih. Kalau untuk tes DAS tuh memang harus dilakukan secara offline gitu. Gitu. Terus bagaimana menghilangkan trauma yang dialami pada anak? Bisa dengan hipnoterapi, Bu. Bisa dengan hipnoterapi, NLP bisa. Jawabannya itu sih. Oke, jawabannya bisa dengan hipnoterapi, NLP, tapi caranya gimana, saya nggak bisa dijelaskan di sini karena itu panjang. Dan apa ya, kalau NLP, Neuro Linguistic Program, dan hipnoterapi itu nggak semua orang ahli dalam bidang itu, gitu. Jadi emang harus ke ahlinya sih, ahli hipnoterapi dan NLP, nanti bisa dibantu gimana dia menghilangkan trauma-traumatis seperti itu, gitu. Cuman ya harus ahli sih, gitu sih. Nggak bisa sembarangan orang yang bisa melakukan hal itu. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, baik. Berarti webinar hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk tadi 47 orang ya yang udah mengikuti webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan juga dari Mata Hati, dari Dr. Ali Senjaya yang udah memberikan saya kesempatan untuk sharing dan belajar sama-sama mengenai positif psychology dan mindfulness. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih dalam lagi ya mengenai positif psychology seperti apa, karena ini aliran psikologi saya dan yang paling banyak saya pelajari mengenai ini ya, gitu ya. Jadi nanti masih banyak banget yang bisa kita pelajari dari positif psychology. Terus semangat, saya harapkan yang terbaik buat Bapak dan Ibu, dan terima kasih untuk waktu dan tempatnya.